Itu coba aja Anda periksa, coba Anda dengar, pasti bunyinya pecah karena peak, over, atau sebaliknya pintunya besar, yang masuknya orangnya kecil. Dia sudah punya modul sinyal untuk keyboardnya dimasukkan ke mic, itu terlalu peka. Coblos lagi kayak pemilu aja, mungkin karena dekat 2024 ini. Salah colok maksudnya ya. Anda colok lah itu jack outnya gitu ya, untuk ke headphone ini Anda colok itu ke mix in kondensor, habis sudah ya, jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, rekan-rekan dimanapun berada. Terima kasih Anda yang selalu setia menjadi pengunjung setia Aji Permana Official, dimana kembali sebagaimana biasa saya hadir dengan informasi, tips dan trik serta pengetahuan dasar tentang audio. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat sebagai pengetahuan dasar ya bagi kita semuanya. Kita berbagi, saya juga belajar dari berbagai sumber, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda begitu. Saya berbicara pada tempo yang lalu ya, pembicaraan kita pada episode yang lalu, bahwa audio itu sebenarnya secara garis besar terbagi tiga ya, terbagi tiga. Ada input ya, ada prosesor, ada output. Input ya dalam hal ini bermacam-macam, bisa berupa mikrofon, bisa berupa alat musik, bisa berupa musik digital dan sebagainya yang sifatnya itu adalah input atau masukan. Yang kedua prosesor. Prosesor ini termasuk diantaranya adalah mixer, kemudian juga aksesoris sound system lainnya, aksesoris audio lainnya, dan juga power atau pembangkit suaranya, amplifiernya. Dan outputnya adalah speaker kita, suara yang dihasilkan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang hulunya dulu ya. Jadi kalau misalnya input dianggap sebagai hulu, maka speaker output ini dianggap sebagai hilir. Kita akan berbicara tentang hulunya dulu, inputnya dulu. Dalam dunia audio, input ini ada berbagai macam ya. Misalnya ya, di peralatan audio tertentu pasti tuh ada colokan-colokan, ada lubang-lubang di situ, ada untuk mic, untuk gitar misalnya, untuk apa-apalah ya. Banyak orang yang tidak bisa memfungsikan peralatannya secara maksimal, secara benar, karena salah dalam memahami bagian input ini. Ada yang salah memasukkan gitu, yang semestinya ini dicolok ke situ, dicoloknya ke sini. Yang semestinya ini hak itu gitu, dicoloknya ke sono. Sebagai pengetahuan dasar kita untuk audio, bahwa kita mutlak harus mengetahui secara mendasar apa-apa sih input itu begitu. Secara dasar kita mengenal ada 3 atau 4 jenis masukan ya, untuk input suara dari sumber suara. Ini sumber suara kita akan masukkan dalam sebuah sound system. Pintu masuknya itu ada 3 jenis pintu masuk, yang masing-masing pintu masuk ini berbeda dalam tingkatan atau derajatnya. Dan ini yang jangan sampai salah kita memasukkannya, jangan sampai salah kita menempatkannya, jangan sampai salah kita menghubungkannya atau mengkonekkannya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya aux in.
Walaupun aux in ini kalau saya lihat jarang sekali sekarang ini dipergunakan ya, karena itu hanya barang-barang tempo dulu tuh. Aux in itu saya masih ingat betul. Baik, saya ambil contoh apa ya, misalnya radio. Radio ini kan kalau kita setel sendirian gitu, dia di situ sudah punya speaker sendiri. Artinya dia sudah punya kekuatan sendiri untuk membunyikan speaker gitu. Nah, apabila sebuah alat, misalnya katakanlah nih kita punya sebuah amplifier atau apalah pokoknya yang sifatnya dia punya input gitu. Kalau di situ dia tertulis ada aux in, maka radio yang sudah punya power ini bisa kita colokkan ke situ langsung dari speakernya. Jadi speaker radio ini kan biasanya speaker radio itu juga dia punya punya jack ya. Radio itu bisa punya jack untuk kita ke headphone. Ada beberapa radio yang punya jack. Jadi kalau kita mau mendengarkan pakai headphone bisa. Nah, jack dari output radio itu begitu kita colok tuh speakernya dia akan mati sendiri secara otomatis, pindahlah suaranya ke colokan kita itu. Mau itu ke headphone, mau ke speaker yang lebih gede lagi. Dulu saya seperti itu. Supaya nyaring kan, supaya lebih gede lagi bunyinya. Atau itu tadi mau kita keluarkan, kita masukkan ke aux in. Bisa. Ya. Jadi aux in ini dia mampu menerima sebuah alat yang sudah memiliki kekuatan atau power suara tersendiri. Dengan kata lain bahwa aux in ini adalah jenis masukan yang punya resistensi tinggi dan sebaliknya sensitivitasnya rendah. Kemudian berpindah kita kepada yang kedua, yakni jenis masukan yang disebut dengan line in. Nah, line in ini adalah resistensinya sudah mulai turun, dia sudah mulai rendah ya, dan sensitivitasnya sudah mulai naik. Jadi antara resistensi dengan sensitivitas itu berbanding terbalik. Apabila dia punya resistensi rendah, maka sensitivitasnya juga tinggi. Artinya apa? Bahwa line in ini adalah salah satu jenis input yang dia tidak perlu tidak memerlukan lagi power suara dari sumber suara yang akan diinputkan, yang akan dimasukkan. Dia hanya perlu semacam modulasi sinyal yang kalau kita dengarkan ya, dengan speaker, misalnya nih alat kita dengarkan itu dengan speaker, dia tidak akan bunyi. Mixer ini kan dia punya output toh. Nah, ada biasanya output mixer itu, cobalah Anda colok, seandainya Anda mau uji coba, Anda colok langsung ke speaker. Jangan mixer yang pakai power. Mixer biasa gitu yang tidak ada powernya. Anda coloklah di bagian main out situ ya, baik L atau R ya, atau di bagian rec out gitu. Pokoknya yang outnya ya, dia tidak akan bunyi. Speaker yang kita pasang, headphone yang kita pasang ya, tidak akan bunyi. Kecuali Anda colok ke pons ya, karena pons itu sudah disertai dengan amplifier mini di dalamnya gitu. Memang dia difungsikan untuk membunyikan ini gitu. Kalau kita colok ke situ ya bunyi ya. Tapi kalau kita colok ke main out, ke rec out, dia tidak akan menghasilkan bunyi. Ada sih beberapa yang bunyi cuman kecil sekali ya, hampir tidak terdengar gitu. Karena memang dia tidak memiliki power. Dia belum punya power. Dengan kata lain, dia memerlukan alat lain sebagai power untuk membunyikannya. Nah, yang line in inilah tugasnya untuk menerima dari out mixer itu ya. Contohnya seperti amplifier, power ya, sound system dan sebagainya. Dari mixer dia langsung lari ke power. Dan power ini dia punya line in. Jadi kalau line out dia masuknya ke line in, menghasilkan bunyi. Nah, jangan sampai Anda masukkan itu radio yang tadi itu ya,
yang kita bicarakan pertama tadi ya, jenis masukan aux in tadi. Jangan sampai radio yang sudah punya power ini Anda colok ke line in. Wah, itu berbahaya ya. Salah-salah mixer Anda yang kena nanti ya. Karena memang dia terlalu besar, karena dia sudah punya power. Anda masukkan ke line in ya. Itu satu kekeliruan ya yang harus dihindari, jangan sampai. Beralih yang ketiga. Jenis masukan yang ketiga ini kita mengenalnya dengan nama mix in ya. Kita berbicara input mix ini dulu secara umum. Nah, input mix in itu dibandingkan dengan line in, dia tingkat sensitivitasnya makin lebih tinggi lagi ya. Sementara tingkat resistensinya makin rendah lagi gitu. Karena apa? Karena mic ini dia tidak punya apa ya? Dia tidak punya modulasi yang sudah punya modulasi gitu, seperti keyboard misalnya ya. Seperti apa lagi? Ya pokoknya jenis-jenis yang keluarannya ada line outnya. Sehingga dia memerlukan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi ya. Makanya resistensinya juga rendah, karena yang dipakai itu hanyalah kumparan ya. Kalau mic dynamic nih ya kita bicara, yang dipakainya hanya kumparan. Kumparan ini bergetar kemudian masuk ke bagian mic-nya, dan disitulah diproses gitu. Nah, untuk itu kalau ada colokan mic in, jangan coba-coba Anda mencolokkan line out masuk ke mic in. Ini juga salah seperti tadi ya, keliru ya. Power sebuah radio dimasukkan ke line in. Kemudian yang barusan tadi line out dimasukkan ke mix in. Itu kembali keliru tuh. Jadi yang kelas tinggi masuk ke kelas rendah. Ini juga yang kelas lebih tinggi masuk ke kelas yang lebih rendah. Itu salah. Keyboard misalnya, keyboard itu kan dia sudah punya keluaran tuh, punya line out dia. Ternyata line outnya dicolokkan ke mic in di monitor misalnya, di monitor panggung. Itu adalah sebuah kesalahan ya. Semestinya line out keyboard itu dimasukkan ke line in monitor gitu loh. Jangan di fasilitas input mix. Dia sudah punya modul nih sinyal untuk keyboardnya, dimasukkan ke mic. Itu terlalu peka jadinya, terlalu peka sehingga suaranya jadi pecah. Tetapi disinilah ya kadang-kadang ada juga orang yang bangga gitu, dicolok, itu punya kok monitorku itu. Wah, itu peka sekali, dibuka dikit aja udah nyaring bener. Padahal itu salah nyoblos lu ya. Salah coblos. Bukan itunya yang terlalu kuat ya, Anda yang salah coblos gitu. Jangan mengira bahwa si monitor ini yang hebat gitu. Wah, dia nyaring sekali gitu. Baru dibuka dikit volumenya udah nyaring bener gitu. Padahal Anda yang salah coblos ya. Itu coba aja Anda periksa, coba Anda dengar. Pasti bunyinya pecah karena peak over. Jadi jangan sampai sebuah line out Anda masukkan, Anda colokkan ke mix in. Makanya sudah orang namai itu line out, pasangannya line in. Mix in itu untuk mix. Aux in ini untuk sebuah alat yang sudah punya power gitu. Cuman pengen ditambah aja gitu. Ini jangan sampai tertukar nih 3 derajat ini gitu. Nah, sementara berbicara tentang mic ini seperti saya katakan di depan itu terbagi 2 lagi. Ada mic dynamic, ada mic kondensor. Ingat, mic kondensor itu tingkat sensitivitasnya makin tinggi lagi ya daripada mic dynamic. Mic dynamic
itu langsung dicoblos aja dia udah bunyi ya. Bahkan ya colokan mic dinamik, mic in untuk mic yang dinamik itu, seandainya Anda colok dengan speaker kecil pun, speaker kecil itu bisa dibuat mic. Karena dia memang diciptakan untuk dynamic, untuk sebuah getaran kumparan. Sehingga speaker kecil pun Anda bikin jadi mikrofon itu bisa. Langsung coba aja Anda kasih itu speaker kecil dengan kabel, colokan ke mic in, coba Anda ngomong, dia pasti bunyi ya, asal speakernya masih bagus ya. Nah, beda dengan mic condenser. Mic condenser ini dia butuh catu daya ya, butuh power untuk membunyikan mic-nya. Karena kalau dynamic itu kumparan, kalau kondensor ini adalah sebuah piranti, di dalamnya piranti elektronik yang memang harus dipicu dengan sebuah tegangan tertentu. Nah, karena dia pada dasarnya adalah sebuah colokan mic dynamic asalnya gitu ya. Kemudian dia ditambah dengan trigger atau pemicu tegangan. Jadilah dia input ini semakin tinggi sensitivitasnya dan semakin rendah resistensinya. Sehingga begitu dipasang itu mic kondensor, semua orang tahu, secara umum tahu bahwa mic kondensor itu lebih peka daripada mic dynamic. Kenapa jadi lebih peka? Pertama karena memang dia diciptakan untuk mic yang punya tegangan. Kedua memang dia ringan, sehingga getaran-getaran suara yang sedikit saja akan mampu memicu menjadi sebuah bunyi. Nah, jadi walaupun ada 3 golongan nih, ada aux in, ada line in, dan ada mic in, cuman sepertinya jadi 4 nih kalau kondensor ya naik ke atas. Nah, jadi dari ketiga derajat pintu masuk ini Anda harus paham yang mana semestinya masuk kamar ini gitu, yang mana mestinya menerima tamu ini, itu harus paham. Jangan sampai nanti terbalik. Saya yang paling khawatir itu adalah apabila radio nih yang sudah punya power, dia sudah mampu menghidupkan speaker, Anda coloklah itu jack outnya gitu yang untuk ke headphone ini, Anda colok itu ke mix in kondensor, habis sudah ya, jedar. Ini kalau tidak paham ya, apabila kita tidak memahami apa yang semestinya dihubungkan gitu. Jadi kita harus tahu, oh ini gunanya untuk ini, oh ini gunanya untuk ini. Baik, jadi secara kesimpulannya ya, segala jenis masukan atau input di dalam audio yang kita ibaratkan pintu masuk tadi, analoginya seperti sebuah pipa ya. Jadi jangan sampai kita pintu masuknya hanya pipa 3/4 inch, kemudian kita masukkan pipa yang segede segede paha gitu loh. Artinya yang masuk ini kegedean gitu. Atau sebaliknya gitu. Pintunya besar, yang masuknya orangnya kecil gitu. Artinya harus harus equivalent kata orang. Harus balance, harus seimbang. Jadi kalau pintunya seperti di bola tenis, maka yang datangnya dimasukkan pun harus segede bola tenis gitu. Jangan sampai nanti kayak bola basket nggak masuk dia, itu bisa pecah pipanya. Analoginya seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memperhatikan, menyesuaikan, mengerti, paham pintu-pintu input ini, sehingga kita tidak sampai salah memasukkan apa yang seharusnya dimasukkan atau kemana semestinya memasukkan. Itu yang nampaknya perlu kita pahami dulu ya, sebelum kita berlanjut membahas yang lain. Karena banyak orang yang salah sekali lagi dalam memasukkan
sumber suara, kecolokan yang salah. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan tentunya mulai sekarang sudah paham ya apa jenis masukan, apa nama masukannya, kemudian apa yang mesti atau yang boleh dimasukkan ke situ, apa yang tidak boleh gitu. Sehingga kita jangan sampai alat itu menjadi rusak jadinya. Itu yang kita khawatirkan ya. Karena salah coblos. Coblos lagi kayak pemilu aja. Mungkin karena dekat 2024 ini. Salah colok maksudnya ya. Jadi salah colok. Jangan sampai kita salah colok ya. Salah colok kalau tidak mengakibatkan fatal. Kalau tidak fatal ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu mengakibatkan kefatalan, rusak alat kita gitu. Oke, kayaknya itu saja dulu yang bisa saya informasikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Sedikit apa yang saya bisa, saya coba informasikan kepada Anda, mudah-mudahan berguna. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan ikuti terus Aji Firman Official yang senantiasa hadir untuk Anda, berbagi pengetahuan, berbagi tips dan trik seputar audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.